Halo guys, perkenalkan nama saya Afif Muhammad Aryan, absen 1 kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan memaparkan hasil dari materi yang sudah saya paparkan di video yang saya cantumkan untuk kedua materi tersebut. Jadi materi yang pertama itu ada masa demokrasi terpemimpin dan yang kedua itu ada masa demokrasi liberal. Jadi kalian penasaran kan? Oke, tanpa banyak basa-basi, mulai aja ya. Nah, dari video tadi itu menjelaskan masa demokrasi terpemimpin. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang dari masa demokrasi terpemimpin. Jadi, latar belakang dari demokrasi terpemimpin itu yang pertama, Dewan Konstituen itu mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Yang kedua itu adanya Dekrit Presiden 1959. Nah, yang ketiga itu adanya kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya. Poin kedua itu ada Dekrit Presiden 1959. Kalian penasaran kan? Apa isi dari Dekrit Presiden 1959? Nah, jadi isi Dekret Presiden 1959 itu yang pertama ada dibubarkannya konstituen, dua diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yaitu MPRS dan DPAS, yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa sih masa demokrasi terpemimpin itu? Masa demokrasi terpemimpin itu adalah masa ketika Indonesia itu menerapkan sesuatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara yang juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Pendapat Soekarno juga, demokrasi terpemimpin ini adalah demokrasi kekeluargaan yang dimana demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu, kekuasaan sentral di tangan seseorang sepuh atau tetua tanpa anarkinya, juga liberalisme. Tujuan dari masa demokrasi terpemimpin, jadi tujuannya itu untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 45. Nah, tetapi pelaksanaannya ini tuh kerap melanggar UUD 45. Nah, selanjutnya itu dari video tersebut ada kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpemimpin. Jadi, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpemimpin itu yang pertama adanya pembentukan Dewan Perancang Nasional, Depernas disingkatnya, dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional, nah Bappenas. Jadi upaya perekonomian Indonesia ini atau upaya perbaikan perekonomian Indonesia ini tuh dilakukan dengan pembentukan Depernas pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Muhammad Yamin. Nah, Depernas ini tuh kemudian menyusun program kerjanya. Jadi disusun jadi beberapa pola pembangunan nasional disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana. Nah, selanjutnya itu ada penurunan nilai uang, devaluasi. Jadi untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat pada tanggal 25 Agustus dengan nilai uang kertas Rp500 itu menjadi Rp50, uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100. Nah, kebijakan devaluasi itu dilakukan pada 13 Desember 1965 ya, yang menjadikan uang senilai Rp1.000 itu menjadi Rp1. Nah, sehingga uang rupiah baru mestinya dari 1.000 kali lipat uang rupiah lama. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini meningkatkan angka inflasi. Oke, selanjutnya itu ada pembentukan deklarasi ekonomi, Dekon. Jadi tujuan utama dibentuknya Dekon itu untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme
untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Keempat itu ada pembangunan proyek bangunan mercusuar. Yang kelima itu ada pembentukan komando tertinggi operasi ekonomi KOTO dari Kesatuan Operasi KESOP. Nah, ini ada keadaan sosial budaya masa demokrasi terpemimpin. Nah, kalian pasti penasaran kan keadaan sosial pada masa itu tuh seperti apa. Jadi yang pertama itu ada larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Nah, yang kedua itu ada kerusuhan di Jakarta. Nah, ini tuh konfrontasi Indonesia sampai Malaysia membuat kondisi sosial itu menjadi kacau di Indonesia. Jadi rumah kedutaan besar dibakar habis oleh masyarakat Indonesia. Sebagai balasannya, rumah kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga dibakar. Jadi nih antara Indonesia dengan Malaysia ini ada konflik. Nah, terus selanjutnya ada konflik Lekra dengan Manikebu. Nah, Lekra ini adalah pendukung ajarannya Nasakom, sementara Manikebu sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Jadi dia anti dengan Nasakom, guys. Nah, adanya pelarangan musik dan tarian ala barat. Nah, sekitar 1959 sampai 1967-an ya, muncul larangan mengenai peredaran musik barat di Indonesia. Hal ini tuh berkaitan dengan Manifesto Politik Indonesia yang ditetapkan sebagai GBHN. Salah satu program Unipol adalah perjuangan Indonesia gitu untuk menentang imperialisme. Dampak dari masa demokrasi terpemimpin ini adalah, nah guys, dampaknya itu yang pertama, dampak negatifnya yaitu power presiden yang terlalu besar. Jadi kendali negara itu sepenuhnya di tangan presiden, membuat kekuasaannya terlalu besar. Nah, selanjutnya itu ada jabatan presiden seumur hidup. Jadi pemberlakuan jabatan presiden seumur hidup juga itu terjadi pada masa demokrasi terpemimpin. Nah, pasti aturan itu tuh tidak sesuai dengan bentuk negara Indonesia, yaitu demokrasi kan. Jadi kekuasaan presiden seharusnya itu dibatasi dan digantikan setelah beberapa tahun. Masuknya militer ke dunia politik. Nah, masuknya angkatan bersenjata ke dalam dunia politik itu tidak berhasil mengendalikan konflik politik, justru itu akan memperkeruh suasana. Yang keempat itu ada konsep Nasakom. Nah, demokrasi terpemimpin juga itu menjadi suatu masa di mana konsep Nasakom atau nasional, agama, dan komunisme itu lahir. Nah, pemikiran Presiden Soekarno ini adalah suatu upaya untuk menyatukan ideologi politik. Selain itu ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu yang pertama mencegah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yang kedua itu awal pembentukan lembaga negara. Yang ketiga itu diberlakukannya UUD 1945, dan yang keempat itu penguatan negara. Jadi itulah materi dari ringkasan yang sudah saya simpulkan dari video tersebut. Jadi selanjutnya saya akan membahas demokrasi pada masa liberal. Oke, sekian, terima kasih.